yang dikaitkan dengan kearifan lokalnya. Untuk itu, saya sapa terlebih dahulu, apakah sudah hadir di sini bersama kita, Pak Delta? Oh iya, sudah. Baik. Selamat siang, Pak Delta. Selamat siang, Pak Wenda. Baik, sudah siap ya, Pak ya, untuk sharing bersama kita? Insya Allah. Baik. Bu Yayu juga sudah siap ya, Bu Yayu, untuk paparannya? Oke, siap. Bu Yayu sudah siap. Silakan Bu Yayu untuk bisa di-share paparannya juga, atau mungkin Pak Delta langsung ya, atau silakan nanti bagaimana teknisnya, silakan diatur mana yang lebih memungkinkan untuk kegiatan sharingnya. Terima kasih. Silakan. Time is yours, Pak Delta. Enggak. Oke, thank you Mr. Wenda, Mr. Goen. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelimpahan rezeki serta kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di rapat virtual pada acara kegiatan webinar ini. Dan kami hormati Ibu Yayu selaku host, dan juga yang kami hormati Pak Wenda selaku moderator beserta sahabat teknologi serta rekan-rekan guru yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya Delta Heri Kusuma. Saya mengajar di SMP 1 Atap Pelumpang, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Sekolah saya itu berada di desa dengan kategori daerah sangat tertinggal. Jadi membutuhkan akses sekitar 2 jam dengan juga menyeberangi sungai, tapi tidak mengurangi motivasi kami untuk berinovasi. Baiklah, mohon izin kami share PPT kami, Pak Wenda. Silakan Pak Delta. Gimana sih? Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu hebat, kami akan berbagi praktik baik kami, best practice kami, yaitu penerapan inovasi pembelajaran berbasis TIK pada model contextual learning, traditional food, Gangan Bakaroh ya, kalau bahasa daerah sini bahasa Banjar yang bermuatan kearifan lokal. Baik. Jadi latar belakang permasalahan yang saya angkat ini adalah yaitu pada poin vocabulary-nya itu ketika kita mengajar bahasa Inggris di desa dengan di kota itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Karena bagaimana kita mentransfer ilmu kita, terutama khusus bahasa Inggris itu, sedangkan bahasa Indonesia saja mereka kesulitan. Nah, itu permasalahan yang saya alami dalam 2 tahun belakang ini di sekolah saya. Jadi dengan adanya pembatik ini saya muncullah ide untuk saya berinovasi. Jadi saya tidak hanya mengedepankan media pembelajaran saja, tapi juga saya harus menyelaraskan antara adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah mereka dalam penyampaian materi bahasa Inggris saya, karena agar tercapai tujuan pembelajaran saya. Nah, juga di sini yang source-nya kurangnya sumber belajar karena listrik juga baru masuk 1 tahun ini, serta mayoritas siswa sangat masih kental berbahasa daerah. Jadi mau tidak mau kita mengajar bahasa Inggris itu ada penyadurannya adalah antara bahasa Banjar, bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Oke. Jadi tujuannya saya itu dengan saya menyelaraskan dengan kearifan lokal ini, saya dapat meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris mereka, terutama untuk khusus procedural text. Nah, jadi di sini pada materi secret recipe yaitu traditional food, saya pertama kali mengangkat dari buku kurikulum Kemdikbud yang kelas 7. Kebetulan sekolah kami menerapkan IKM semester ini, menerapkan IKM hanya untuk kelas 7. Jadi di situ ada materi traditional food. Nah, jadi di sini saya mulailah berinovasi bagaimana menyelaraskan antar kearifan lokal dan TIK. Nah, di sini baik Bapak Ibu
tujuannya sudah jelas, dan model yang sintaks yang gunakan itu contextual learning karena kita butuh observasi. Maksudnya observasi itu dalam kategori misalnya jika kita ingin meminta hal tentang bahan makanan gangan bakar itu apa sih? Nah, seperti itu. Kita tidak bisa langsung memunculkan mediatik kita, tapi jika kita tidak bisa menyesuaikan hal itu. Nah, seperti itu. Jadi saya butuh beberapa langkah dan saya mengambil model contextual learning dengan pendekatan KIPEC. Nah, seperti itu. Oke, jadi media pembelajaran saya untuk di awal pertemuan materi saya itu saya memberikan media pembelajaran yang menggunakan Lumi. Di sini saya mengambil yang topik yang tentang traditional food, yang fried rice, memasak nasi goreng. Semua orang tahu memasak nasi goreng, tapi masalah bahan mereka sulit mengindonesiakannya. Katakanlah seperti ini, ketika kita bilang bahwa itu sweet potatoes itu adalah ubi, bahan pembuatnya, jika kita artikan menjadi ubi atau talas, mereka tidak paham, mereka taunya kaladi. Nah, kaladi itu, setahu kita, kaladi itu adalah keladi yang gatal itu. Nah, jadi beda loh, beda. Maksudnya kita harus sebagai guru memahami, kita harus menjelaskan antara pemahaman mereka dengan materi kita. Nah, seperti itu. Berarti di awal saya sudah membuat MPI Lumi. Di sini saya membuat alat-alat dan bahannya itu ada stove, ada knife, ada dan lain-lain. Dan juga saya mengedepankan gamenya juga di awal. Tapi tentu saja hal itu masih belum bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang di awal. Baik, di sini saya mulai actionnya. Di sini untuk sintaks awal CTL saya sebagai modeling memberikan pengarahan, memberikan petunjuk bagaimana menggunakan media pembelajarannya, bagaimana cara bermain gamenya. Saya sudah sampaikan di awal yang untuk tahap modeling. Nah, oke, baik. Yang kedua, questioning. Jadi di sini saya menggunakan Mentimeter untuk untuk bertanya kepada siswa. Makanan tradisional apa yang kamu sukai? Nah, di situ saya memanfaatkan Chromebook. Nah, memanfaatkan Chromebook yang disediakan oleh pemerintah. Jadi di sini siswa bisa menggunakan IT di awal pelajaran untuk mencari respon. Nah, dari Mentimeter ini nanti saya akan membagi kelompok berdasarkan jawaban terbanyak. Nah, di sini tentu saja saya menggunakan diferensiasi proses. Nah, oke, di sini. Jadi dari tiga di awal, dari sini ada gangan bakaro, ada sempolet, ada sup ikan lome, ada ketupat kandangan, ada soto Banjar. Saya ambil 3 yang terbanyak. Di situ ada tim gangan bakaro, rata-rata siswa perempuan. Terus ada tim sempolet itu seperti masakan Melayu itu. Dan tim sup ikan lome. Nah, ya, di sini. Jadi di sini saya diferensiasi proses. Saya mengelompokkan mereka berdasarkan jawaban mereka. Nah, seperti itu. Di sini pada learning community. Oke, pada inquiry-nya saya di sini membuat observasi. Jadi saya meminta siswa untuk datang atau untuk berkunjung ke warga lokal di mana mereka akan bertanya, mengidentifikasi bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk membuat gangan bakaroh. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya belum menekankan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Saya di sini masih memberikan kebebasan mereka untuk bertanya dengan bahasa Banjar. Karena juga warga lokalnya ini juga nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya hanya bahasa Banjar. Jadi saya berikan kebebasan kepada mereka untuk mengeksplorasi. Jadi mereka tidak kaku gitu ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya videonya nanti akan saya tampilkan di vlog saya untuk yang tugas berikutnya, untuk tugas nanti. Nah, di sini setelah mereka mendapatkan bahan-bahan dan alat dengan mengobservasi ke masyarakat lokal. Nah, di sini saya pada tahap konstruktivisme. Jadi di sini saya membangun suatu diskusi, Saya biarkan mereka berdiskusi. Jadi di sini dalam artian saya di sini saya menekankan bahwa ini adalah student center
Karena dari catatan mereka, dari catatan bahan dan alat yang mereka dapatkan ketika observasi, jadi mereka kumpulkan dan mereka menginisiasi untuk membawakan alat. Maksudnya dalam artian seperti ini, tidak kita paksakan untuk membawa selengkap-lengkapnya, tapi yang cukup mereka tahu saja. Nah, barangkali seperti yang nampak pada gambar ini. Nah, jadi di sini adalah inisiatif mereka untuk membawa. Jadi konstruktivisme ini membangun pemahaman mereka sendiri dengan berdiskusi dan mengumpulkan alat-alatnya seperti itu. Nah, pada tahap reflection-nya itu, Bapak Ibu, di sini saya mereview dan merangkum. Dalam artinya seperti ini, mereka itu saya berikan lagi kebebasan seperti ini untuk menampilkan hasilnya, apakah dalam bentuk poster, apakah dalam bentuk hanya membaca saja, apakah dalam bentuk prosedur teks. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini pada reflection ini saya sudah menekankan bahasa Inggrisnya. Jadi teks-teks bahasa Banjar mereka, bahan-bahan mereka yang berbahasa Banjar itu sudah disadur ke bahasa Inggris. Nah, jadi ketika menampilkan yang ini, mereka sudah bisa memahami bahwa ada bahan-bahan ini namanya ini dalam bahasa Inggris. Nah, tapi misalnya katakanlah seperti ini. Jika misalnya kita katakan itu garam, misalnya katakanlah kita mengatakan bahwa bahannya itu salah satunya adalah garam. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu salt, tapi mereka tidak mengatakan bahwa itu garam. Misalnya masukkan salt, bukan bisa put it on the salt, bukan gitu. Berarti dalam artian mereka bahasa Banjarnya itu adalah uyah. Nah, jadi berarti penyadurannya di sini adalah dengan mother tongue mereka ya, dengan mother tongue mereka. Nah, seperti itu pada tahap reflection-nya. Di sini saya juga bertanya kepada siswa bagaimana tentang pelajaran hari ini, misalnya seperti itu. Bagaimana topik pada kesempatan kali ini. Jadi mereka menjelaskan dengan bahwa bahannya ini, alatnya ini, caranya gini, tapi itu sudah dalam bahasa Inggris. Untuk lebih lengkapnya nanti akan ada dalam vlog saya, Bapak Ibu. Oke, di sini ya, jadi yang di awal tadi yang traditional food-nya itu fried rice yang saya masukkan ke MPI Lumi saya. Sekarang gangan bakarohnya yang saya masukkan ke Lumi. Nah, jadi dari sini mereka paham. Yang di awal mereka tahu prosedurnya itu memasak nasi goreng itu seperti apa. Sekarang mereka tahu cara membuat atau bahan dan alat membuat gangan bakaroh menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti di sini Bapak Ibu yang ada pada tampilan kotak yang oranye di sini. Nah, di sini ada sweet potato. Jadi di sini tidak saya artikan ubi, tapi kaladi dalam bahasa mereka. Nah, seperti itu. Dan juga di sini saya berikan beberapa games di sini. Nah, di sini saya gunakan Canva untuk mendesain ingredients dari gangan bakaroh itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, misalnya ada mimosa. Mimosa itu susupan. Susupan ini sebenarnya putri malu, Bapak Ibu. Nah, kita nih bahkan dalam artian seperti ini, saya yang baru mengabdi 4 tahun di sekolah itu, saya juga belajar banyak dari kearifan lokal sana. Jadi bahwa misalnya di sini ada garam itu uyah, di sini ada saffron itu janar. Bapak Ibu tahu janar? Ini janar ini kunyit, Bapak Ibu. Nah, kalau kita katakan saffron itu kunyit ya, tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Mereka hanya tahu janar. Nah, seperti itu. Nah, jadi tantangan seperti itulah yang membuat saya berinovasi dan membuat best practice-nya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Bagi saya ini cukup menarik. Oke, dari sini saya berikan game pada assessment-nya. Game-nya itu mencocokkan hanya gambar, tidak Inggris, tidak bahasa Maja, hanya gambar dicocokkan dari 5 potongan gambar ini, mana sajakah yang menjadi ingredients dari gangan bakaroh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka secara tidak langsung mereka itu bukan menghafal, tapi memahami dan merasakan sendiri, maksudnya mendapatkan pengalaman sendiri dalam belajar bahasa Inggris. Jadi mereka bukan konsepnya menghafal lagi Bapak Ibu. Nah, jadi yang menarik dari CTL itu seperti itu. Ditambah dengan inovasi TIK yang kita berikan agar
motivasinya mereka semakin tertarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi feedback terbesar yang saya dapatkan dari siswa itu adalah kita atau mata pelajaran kita jadi ditunggu-tunggu oleh siswa. Mister kapan masuk? Jadwal Mister kapan aja? Nah, jadi hal itu saja cukup membuat kita semangat untuk mengajar Bapak Ibu, meskipun daerah kita jauh dari perkotaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu barangkali. Ya, terima kasih. Barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mr. Gowen, Pak Wenda. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Delta. Boleh Bapak Ibu, udah mulai ada reactionnya nih, berikan reaction. Tepuk tangan atau lope-lope, ada juga yang sudah menyalakan ini ya, kembang api gitu. Bagus sekali ya Pak ya. Saya juga membayangkan gitu ya, yang biasanya kalau guru bahasa Inggris itu mengajarkan Indonesia, anak-anak yang harusnya dari Indonesia ke Inggris, ini dari bahasa Banjar ya, harus gimana caranya lompat nih ke bahasa Inggris gitu. Jadi ada tantangan di situ, tetapi akhirnya guru atau dalam hal ini Pak Delta berinovasi dan tetap gitu ya, gimana caranya nih anak-anak at least mereka tertarik dulu belajar dengan Mr. Delta nih. Kapan nih Mister kita belajar lagi dengan penerapan TIK yang dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Delta. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini akan kita gabung di akhir ya Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nanti kita di akhir. Jadi kita dengarkan dulu paparan dari 5 sahabat teknologi yang akan memaparkan praktik baik mereka pada siang hari ini. Baik, beralih dari Pak Delta ya tadi terkait paparannya seputar inovasi pembelajaran berbasis TIK pada model contextual learning traditional food Gangan Bakaroh bermuatan kearifan lokal Desa Kelumpang yang merupakan best practice dalam bahasa Inggris. Berikutnya kita beralih kepada sekarang ini Bu Guru nih ya, ada Ibu Tengku Rahmilia Agraini Eskom, beliau bertugas di SMK Negeri 1 Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan, Singingi. Mengampu mata pelajaran produktif TKJ dan akan memaparkan praktik baiknya yang berjudul penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan inovasi penggunaan job sheet digital dalam praktik pembuatan kabel jaringan yang berkonteks pada kearifan lokal Kabupaten Kuantan Singingi. Sudah hadir bersama kita di sini ada Bu Rahmi. Selamat siang Bu Rahmi. Oke, selamat siang menuju sore Pak Wenda. Oke, baik. Sudah siap ya untuk berbagi kepada kita semua? Oke. Baik, silakan Bu Rahmi untuk Oke, saya izin share ya Pak. Ya, silakan Bu. Ini belum kelihatan ya Pak? Sudah di laman depannya Canva, tapi belum ke bagian ininya, slide-nya. Udah Pak? Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, izin perkenalan. Saya di sini ingin berbagi praktik baik, di mana ini menjadi sebagai salah satu tugas akhir di pembatik saya level 4. Izin perkenalan, nama saya Tengku Rahmilia Agraini. Saya guru produktif kejuruan TJKT. TJKT ini Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di SMK Negeri 1 Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan, Singingi. Di sini saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya, yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan inovasi penggunaan job sheet digital dalam praktik pembuatan kabel jaringan yang berkonteks pada kearifan lokal Kabupaten Kuantan, Singingi. Nah, dalam implementasi inovasi ini, saya pertama memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik yang berhubungan dengan kearifan lokal Kabupaten Kuantan Singingi.
mungkin Bapak Ibu juga udah tahu bahwa di Kwansing itu terkenal dengan pacu jalur. Jadi saya memulai pembelajaran dengan pertanyaan mengenai tradisi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian membuka diskusi bersama mahasiswa terkait kondisi yang terjadi saat pertunjukan pacu jalur. Nah, jadi Bapak Ibu di awal pembelajaran saya tanya dulu nih kepada para siswa, pernah nggak nonton pacu jalur? Semuanya antusias menjawab pernah. Kemudian saya bertanya lagi, gimana kondisi saat kalian menonton? Ada yang menjawab panas Bu, ramai Bu, sempit Bu, sampai ada satu anak yang nyeletuk susah sinyal Bu. Nah, di situ masuk nih ke bagian materi kabel jaringan saya. Kemudian saya lanjutkan lagi pertanyaan pemantiknya. Lalu apa solusinya kalau misalnya di wilayah di saat kita nonton pacu jalur itu susah sinyal. Kemudian saya tanya lagi, pernah nggak kalian lihat kalau misalnya kalian nggak pergi nonton pacu jalur, pernah nggak nonton live-nya? Terus saya tanya lagi, gimana ya cara orang yang live itu mendapatkan sinyal? Nah, disitulah terjadi interaksi antara saya dan peserta didik, di mana terdapat hal baik di dalamnya. Siswa sangat antusias untuk menjawab dalam diskusi terbuka yang dimulai oleh guru. Dan siswa menjadi tahu kebermanfaatan praktik yang akan dilakukan sesuai dengan kearifan lokal wilayahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah pertanyaan pemantik tadi saya berikan, saya masuk kepada proses pemberian materi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan model project based learning, di mana nanti hasil akhirnya itu berupa proyek atau kegiatan sebagai hasil dari pembelajarannya. Nah, dalam pemberian materi ini, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok itu sesuai dengan identifikasi gaya belajar siswa yang saya lakukan pada awal semester. Nah, di sini terbentuk 3 kelompok, yaitu ada kelompok siswa yang memahami materi lewat modul materi yang saya download lewat PMM dulu, kemudian saya share ke siswa. Kemudian ada kelompok siswa yang memahami materi lewat video pembelajaran dari YouTube, dan juga ada kelompok siswa yang memahami lewat media pembelajaran interaktif kabel jaringan yang saya buat. Jadi ada satu kelompok yang untuk anak visual, ada juga yang untuk anak kinestetik. Jadi mereka disatukan pada satu kelompok. Nah, hal baik di sini yang bisa saya ambil, siswa dapat secara mandiri memahami materi yang disajikan oleh guru dan bisa saling berinteraksi dan diskusi bersama teman satu kelompoknya. Setelah pemberian materi, saya lanjutlah ke ice breaking, di mana ice breaking ini saya lakukan juga dengan tujuan untuk menanyakan pemahaman siswa akan materi yang udah dipelajarinya tadi. Jadi sebelum masuk ke prakteknya, saya memastikan dulu siswanya sudah paham ini materi yang akan dipraktekkannya nanti. Nah, di sini saya melakukan ice breaking sembari anak-anak merefreshkan otaknya lagi. Dan di sini hal yang baik yang bisa diambil, siswa sangat bersemangat menjawab pertanyaan guru melalui ice breaking yang diberikan. Nah, setelah ice breaking selesai, barulah saya masuk ke proses praktikumnya. Nah, jadi proses praktik di sini saya membagi lagi siswa menjadi beberapa kelompok, tetapi tidak kelompok yang materi awal tadi, ini kelompok yang berbeda lagi. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, karena pembuatan kabel jaringan ini kan kabel ada 2 ujung, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, inovasi yang saya gunakan di sini adalah penggunaan job sheet digital dalam pelaksanaan praktiknya. Nah, job sheet digitalnya sendiri ini sebelumnya sudah saya siapkan sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, mungkin sedikit Bapak Ibu, kenapa saya membuat inovasi job sheet digital ini, karena ada beberapa tantangan yang saya rasakan dalam pembelajaran praktik menggunakan job sheet dan report sheet dari kertas. Yang pertama itu saya sangat sulit untuk biasanya penggandaan dan masalah biaya. Jadi biasanya dulu sebelum saya menggunakan job sheet digital, ketika anak mau praktek, saya harus fotokopi dulu Bapak Ibu, fotokopi dulu job sheet-nya, kemudian ya kadang dapat biaya, kadang tidak, ya itu sangat sulit sekarang untuk mencari biaya fotokopi. Kemudian juga
biasanya lembar job sheet yang kita berikan ke siswa itu robek atau rusak. Biasanya siswa bilang kena air lah saat dia melaksanakan praktek, atau biasanya sobek kena alat prakteknya. Kemudian juga ketika hasil praktiknya kita minta laporannya, itu biasanya lembar report sheet siswa itu banyak yang coret-coret, atau tulisannya kadang nggak bisa kita baca, atau hasilnya itu tidak sesuai yang dengan kita harapkan gitu. Mungkin ada anak yang buatnya ala kadarnya, tulisannya nggak bagus, dan lain sebagainya. Kemudian tantangan yang terakhir itu juga biasanya setelah siswa mengumpulkan hasil praktiknya itu hanya menjadi tumpukan sampah bagi saya, Bapak Ibu. Hanya saya tumpuk-tumpuk saja. Mungkin suatu saat ketika mau ngisi nilai baru saya buka lagi, oh ini kemarin si A praktiknya berapa ya nilainya gitu. Kemudian ya udah jadi sampah aja, kemudian tidak berguna gitu, dibuang gitu. Kemudian dari tantangan-tantangan yang saya rasakan ini, saya berinovasi untuk membuat sebuah job sheet digital, di mana ide pemanfaatan ini menggunakan akun Belajar ID tentunya, dan memanfaatkan beberapa fitur aplikasi seperti Google Form, Google Docs, Google Sheet, dan juga ekstensi AutoCreate. Nah, jadi mungkin sedikit sharing ya Bapak Ibu, langkah pembuatan job sheet ini sangat mudah sekali, hanya ada 3 langkah. Langkah pertamanya itu adalah kita membuat job sheet digitalnya itu, yang pertama kita membuat Google Form-nya dulu Bapak Ibu. Nah, jadi di Google Form ini lengkap. Saya buat tujuan pembelajarannya, keselamatan kerjanya, alat dan praktik yang digunakan siswa apa. Jadi ketika siswa mau praktik, saya tinggal kirim link form yang udah saya buat ke grup WhatsApp kelas siswa. Kemudian siswa tinggal buka linknya, dan dia bisa melaksanakan praktik berdasarkan langkah-langkah kerja yang sudah saya buat di job sheet-nya. Karena kalau di wilayah saya sendiri itu, di sekolah saya sendiri itu anak-anak tidak dilarang membawa handphone ke sekolah. Jadi apalagi yang namanya anak-anak SMK ya Bapak Ibu, itu rasanya handphone nggak bisa lepas dari tangan mereka. Nah, jadi saya memanfaatkan bagaimana handphone ini berguna saat mereka melaksanakan praktik pembuatan kabel ini. Nah, selanjutnya di dalam formnya itu juga saya membuat langkah kerja, dan juga di sini bisa langsung memasukkan foto hasil kerja tadi. Jadi satu langkah yang siswa kerjakan, siswa bisa langsung mendokumentasikannya dan memasukkan hasilnya di kolom yang sudah tersedia pada Google Form-nya. Nah, di sini juga di formnya juga saya masukkan bagaimana nanti ketika anak sudah selesai membuat kabel, dia mengecek kabelnya bagus atau enggak. Di sini juga udah tinggal dipilih. Anak tinggal memilih saja hasil dari praktik pembuatan kabel tadi apa, apakah kabelnya hidup, lampunya ataukah mati. Jadi itu anak tinggal memilih saja tanpa harus menulis hasil praktiknya lagi. Nah, ini langkah pertamanya Bapak Ibu, pembuatan Google formulirnya. Kemudian langkah keduanya itu saya membuat menyiapkan template report sheet-nya atau laporannya yang akan dijadikan sebagai output laporan dari peserta dari murid. Kemudian template ini saya menggunakan aplikasi Google Docs Bapak Ibu. Jadi yang di Google Docs ini, kalau tadi kita buat Google Form, yang kedua kita siapkan Google Docs. Nah, Google Docs ini dijadikan sebagai nanti hasil keluaran dari hasil praktikum anak tadi Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal kita tuliskan saja misalnya nama, nanti kita kasih rumus seperti ini, rumusnya buka kurung nama sesuai dengan nanti kolom yang ada pada Google Spreadsheet-nya. Jadi kita siapkan hasil untuk tampilan dari hasil praktikum anak nanti, dan langkah yang terakhir, langkah ketiga itu di sini. Nah, kita memberikan ekstensi AutoCreate. Jadi kita memberikan ekstensi AutoCreate pada spreadsheet dari form yang udah diisi oleh peserta didik tadi. Nah, jadi cuma 3 langkah Bapak Ibu, sangat mudah untuk dilakukan kalau menurut saya. Kemudian nanti kalau anak udah ngisi, ya otomatis nanti hasil kerjanya langsung masuk di bagian
sini di bagian report sheet-nya tadi, di bagian docs-nya. Kemudian nanti kita bisa menyimpan hasil yang udah anak buat tadi bisa dalam bentuk Google Docs ataupun dalam bentuk PDF. Nah, ini yang saya lakukan aksinya di sekolah saya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat, anak-anak sangat antusias siswa melaksanakan praktik pembuatan kabel jaringan dengan menggunakan job sheet ini. Ketika dia sudah mengerjakan satu langkah, dia dokumentasikan. Kemudian dia kerjakan lagi, dia dokumentasikan sampai hasil proses pembuatan kabel itu selesai. Nah, hal baik yang dapat saya ambil dari aksi pembuatan kabel jaringan dengan job sheet digital ini, siswa senang dan terbantu dengan adanya job sheet digital. Siswa tidak perlu lagi menulis laporan praktikum dan siswa bisa menyimpan langsung hasil praktek yang sudah dilakukan dalam handphonenya masing-masing. Dan hasil praktikum siswa dapat diakses oleh siswa dan guru kapan saja. Nah, saya juga menyediakan satu file di Google Drive, masing-masing siswa mempunyai filenya sendiri, jadi hasil-hasil praktek siswa bisa mereka simpan di situ. Jadi tidak hilang Bapak Ibu. Contohnya, materi pembuatan kabel jaringan ini adalah materi yang mereka pelajari di kelas 10. Mungkin nanti ketika kelas 12, kalau di SMK itu adanya namanya UKK, materi yang akan diujikan itu lagi Bapak Ibu. Jadi peserta didik, murid-murid saya tadi bisa mengakses lagi nih, bisa mengulang, belajar lagi, mengingat kembali bagaimana pembuatan kabel itu sesuai dengan apa yang mereka buat sendiri, apa yang mereka praktekkan sendiri 2 tahun lalu. Jadi tujuan saya untuk membuat job sheet digital ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa mengaksesnya lagi saat dia perlu, saat dia ingin belajar lagi, tetapi yang dia lihat itu memang hasil yang dia praktekkan kemarin gitu. Nah, ini hasil akhirnya siswa bisa melihat langsung hasil laporannya, hasil kerjanya tadi langsung ada di handphonenya. Kemudian saya sebagai guru juga dapat menyimpan hasil kerja siswa ini sebagai portofolio siswa, dapat saya simpan di ide praktik dan di bukti karya nanti di platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti di PMN juga saya upload hasil praktikum siswa ini bisa menjadi contoh bagi ide praktik bagi Bapak Ibu guru lainnya. Nah, mungkin di akhir saya juga tidak lupa melakukan refleksi, menanyakan kepada siswa bagaimana penggunaan job sheet digital yang sudah mereka gunakan. Nah, dari hasil refleksi ini ada beberapa siswa yang memang cukup dapat kendala, contohnya satu mungkin karena handphonenya berat, penuh karena game dan segala macam, itu ada yang saat dia mau mengupload, saat mau mengambil gambar itu memorinya penuh, waktu saya praktekkan, kemudian ada juga yang siswa yang kehabisan paket, ketika dia mau jadi kayak lelet gitu uploadnya, tapi alhamdulillah terbantu sama adanya wifi di Labor TKJ, jadi saya alihkan ke ya udah coba dipakai wifi, alhamdulillah lancar. Jadi tidak lupa saya melakukan refleksi di akhir, dan nanti refleksi ini juga akan saya tampilkan dalam bentuk video di tugas akhir saya dalam tugas vlognya. Mungkin itu saja yang praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Terakhir ada sedikit quotes of the day nih Bapak Ibu, yaitu pembelajaran yang disampaikan dari hati maka akan sampai ke hati pula. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wenda. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Segala sesuatu yang dari hati akan selalu sampai ke hati ya konsepnya, sekalipun itu adalah pembelajaran gitu ya. Apalagi tadi seru banget ya, karena itu di luar bidang saya gitu, ngomongin kabel jaringan dan sebagainya gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rahmi untuk paparannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi apabila nanti ada Bapak Ibu yang bertanya terkait apa yang disampaikan best practice yang tadi dipaparkan oleh Bu Rahmi, boleh disimpan dulu, nanti kita akan coba untuk kita sama-sama bedah di akhir ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk berikutnya saya akan coba untuk beralih kepada paparan yang ketiga ya, dari sahabat teknologi kita yang ketiga. Berikutnya akan menyampaikan best practice-nya adalah Ibu Lizawati. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Beliau mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dan akan memaparkan praktik baiknya yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL secara kolaborasi dengan media Canva dan akun Belajar ID pada materi mengenal bahan pangan nabati terintegrasi kearifan lokal Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Lizawati. Selamat sore Bu Lizawati. Selamat sore Kak Winda. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Sudah siap ya Bu Lizawati? Aman Iya. jaringan? Tadi saya dengar mati lampu. Iya, tadi mati lampu, sekarang sudah hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Lizawati. Silakan untuk di-share praktik Terima baiknya. kasih Kak. Apa sudah terlihat Kak, Bapak Ibu? Sudah. Suara saya terdengar ya. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kepulauan Meranti nama diberi, letaknya berada di pesisir negeri. Perkenalkan, nama saya Lizawati, izinkan saya memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis Contextual Teaching and Learning CTL secara kolaborasi dengan media Canva dan akun Belajar ID pada materi mengenal bahan pangan nabati terintegrasi kearifan lokal Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Latar belakang, Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu kawasan pengembangan pangan nasional karena menjadi penghasil sagu terbesar di Indonesia. Sagu dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sudah banyak diolah untuk bahan pembuatan kuliner. Ada 300 jenis makanan berbahan dasar sagu dari Meranti. Dengan mengenal bahan pangan nabati dan mengeksplorasi produk olahan pangan nabati berbahan dasar kearifan lokal sagu, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan memahami produk turunan sagu, teknik pengolahan, pengemasan untuk dijadikan ide usaha di masa depan. Perkenalkan, nama saya Lizawati, guru prakarya dan kewirausahaan pengolahan di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya akan berbagi praktik baik dengan metode STAR. Yang pertama dimulai dengan situasi. Kondisi yang melatar belakang masalah yaitu motivasi peserta didik yang rendah dalam belajar disebabkan guru belum menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Menurut Panis, pembelajaran kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang menempatkan kerjasama sebagai kunci keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar, di antaranya dengan memberi variasi dalam metode pembelajaran dan dengan mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan metode pembelajaran kontekstual, menurut Pramitasari. Menurut Saiful Bahri, Jamarah, dan Azwan Zain, media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi memiliki kesulitan. Guru harus memahami kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda-beda. Yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu saya menggunakan asesmen pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dengan AKM di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tantangan yang kedua, pembelajaran CTL dibutuhkan referensi pembelajaran untuk dapat dikaitkan dengan dunia nyata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menggunakan perangkat ajar, buku guru, dan siswa yang terdapat di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tantangan yang ketiga, peserta didik belum optimal bekerja dalam kelompok. Sebagai guru, saya mendampingi, memberi contoh, dan memotivasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelompok. Tantangan yang keempat, jaringan internet atau handphone yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teknisi untuk memberi akses internet sekolah. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pembelajaran CTL yang saya lakukan, yang pertama adalah peserta didik sebagai subjek utama yang belajar secara kolaboratif. Yang kedua, kepala sekolah yang memberikan motivasi dan semangat serta mengizinkan menggunakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran.
Yang ketiga, yaitu teman sejawat yang siap membantu untuk kelancaran pembelajaran. Langkah yang dilakukan guru untuk pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, diantaranya kesiapan belajar, minat belajar, profil pelajar peserta didik. Yang kedua, mencari sumber kajian literatur sebagai data empiris dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan model pembelajaran CTL di kelas. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan rekan sejawat. Adapun alur STAR berikutnya yaitu aksi. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran CTL, yang pertama, persiapan perangkat pembelajaran, instrumen penilaian, dan instrumen refleksi. Yang kedua, menyediakan sumber belajar, buku guru, buku siswa, yang bisa diambil melalui platform Mereka Mengajar atau PMM. Yang ketiga, menentukan media yang tepat. Keempat, mempersiapkan sarana serta prasarana pendukung lainnya seperti ruang kelas yang nyaman, bersih, dan tenang. Yang kelima, mempersiapkan teknologi pembelajaran diantaranya infokus, handphone, laptop, speaker, dan jaringan internet. Langkah pembelajaran CTL di kelas. Langkah yang pertama adalah langkah awal, terdiri dari orientasi, salam, doa, mempersiapkan kondisi kelas, mempersiapkan kondisi siswa, absensi, membuat kesepakatan belajar, persepsi, dan pemberian acuan. Untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik, diberikan uji coba AKM yang ada di platform Merdeka. Anak-anak menggunakan akun Belajar ID dan saya share link melalui WA grup kelas. Pada kegiatan inti, sintak pembelajaran CTL yang pertama adalah konstruktivisme, menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif, berdasarkan pengetahuan dari pengalaman belajar yang bermakna. Pada kegiatan ini, saya memberikan MPI melalui Google Sheet, materi mengenal bahan pangan nabati yang diakses peserta didik menggunakan akun Belajar ID. Izin Bapak Ibu, saya memperlihatkan. Ini adalah MPI yang merupakan tugas pada pembatik dan saya terapkan pada pembelajaran di kelas menggunakan CTL dengan materi mengenal bahan pangan nabati. Ini saya perlihatkan, sementara untuk materi pembelajarannya merupakan materi yang diperoleh dari buku guru yang terdapat di PMM. Lalu saya pindahkan ke MPI ini untuk lebih digunakan oleh siswa dengan atraktif. Saya lanjutkan. Untuk sintak yang kedua yaitu bertanya. Pada bagian ini digunakan juga metode atau pembelajaran abad 21. Pada bagian bertanya, guru mengajukan pertanyaan yang diajukan, apakah peserta didik pernah memakan atau memasak makanan dari bahan dasar nabati? Pertanyaan dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa, menurut Euclid. Sintak yang ketiga, menemukan atau inquiry. Di sini kompetensi abad 21-nya adalah komunikasi. Kegiatan ini diawali dengan pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Pada kegiatan ini, saya meminta siswa mengamati gambar pohon sagu dan meminta siswa menjelaskan apa manfaat batang sagu mulai dari akar sampai dengan daunnya. Pada pembelajaran ini, siswa memberikan pernyataan bahwa akar dari batang sagu bisa menyerap air, sedangkan batangnya, isinya bisa dijadikan tepung sagu, kulit dari sagu bisa dijadikan sebagai pagar untuk ternak, sedangkan daunnya bisa dijadikan atap. Itu respon dari peserta didik saat pengajuan pertanyaan. Sintak yang keempat yaitu masyarakat belajar. Kompetensi abad 21-nya adalah kreativitas dan kolaborasi. Pada bagian ini saya melakukan diferensiasi. Ada 4 kelompok yang dibagikan. Yang pertama, kelompok 1. Kesiapan belajar rendah, tipe belajar visual melihat diberikan konten produk konkret. Sedangkan prosesnya secara kolaborasi membuat laporan tertulis. Yang kedua, kelompok 2, kesiapan belajar lanjut, tipe kinestetik
konten yang diberikan adalah konten TikTok, cara mengolah mie sagu goreng. Sedangkan untuk prosesnya kolaborasi membuat video cara pengolahan mie sagu. Yang ketiga, kelompok 3, kesiapan belajar sedang, tipe belajar visual atau melihat, konten yang diberikan adalah artikel 300 jenis kuliner berbahan dasar sagu. Sedangkan untuk proses kolaborasi, membuat presentasi dengan Canva menggunakan akun ID secara kolaborasi dalam satu link Canva. Yang keempat, kelompok 4, kesiapan belajar sedang, tipe belajar auditory atau pendengaran, diberikan konten video YouTube, sentra UKM Sagu. Proses kolaborasi dengan Google Dokumen menggunakan akun belajar ID. Sintak yang keempat ada pemodelan atau modeling. Guru memberi contoh cara mengerjakan tugas pada setiap kelompok. Berikut dokumentasinya. Sintak yang keenam yaitu refleksi. Proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Di sini diferensiasi produk. Izinkan saya memperlihatkan hasil dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dengan tingkat rendah diberikan produk langsung dan membuat dalam bentuk tertulis. Ini diferensiasi produknya, mengamati langsung produk yang sudah ada atau produk konkret dengan tipe belajar kesiapan belajar rendah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya diferensiasi produk untuk kelompok 2, di mana merupakan kelompok kinestetik, diberikan untuk membuat video, konten video TikTok. Kebetulan di depan sekolah saya ada kebun sagu, dan ini dijadikan sebagai latar belakang untuk videonya. Izinkan saya untuk memutar video tersebut. Terdapat juga pohon sagu. Anak menggabungkan dari latar belakang video dengan video TikTok cara pembuatan mie sagu dan dipresentasikan di depan kelas. Izinkan saya melanjutkan kembali Bapak Ibu. Diferensiasi produk untuk kelompok 3, produk menggunakan presentasi Canva secara kolaborasi. Jadi anak-anak mengerjakan slide Canva dengan berbagi tugas. Misalnya si A itu di slide pertama, si B di slide kedua. Inilah kolaboratif yang diciptakan untuk pembelajaran dengan kelompok 3. Izinkan saya memutarkan hasil dari kerja para peserta didik saya. Di sini anak-anak memilih satu produk olahan sagu dan dipresentasikan mulai dari bahan, alat, cara pengolahan, dan kemasan sampai memprediksikan hasil jual. Ini kelompok 3 mengambil makanan sempolet yang merupakan makanan khas daerah dari Kabupaten Kepulauan Meranti berbahan dasar sagu. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk kelompok terakhir atau kelompok 4. Kelompok 4, di sini produknya adalah Google Dokumen yang dikerjakan secara kolaboratif. Jadi semua bekerja dengan satu link untuk menyelesaikan prakarya dan kewirausahaan mengenal produk olahan pangan. Di sini yang diambil adalah lempeng sagu. Saya lanjutkan, pada kegiatan penutup, penilaian autentik merupakan sintak yang terakhir dari pembelajaran CTL. Guru menggunakan Google Form untuk penilaian pembelajaran atau evaluasi dan penilaian pelaksanaan pembelajaran atau refleksi yang disematkan pada MPI. Izinkan saya juga memutarkan MPI-nya.
Ini merupakan satu link dengan materi yang sudah dipelajari pada bagian awal pembelajaran. Berikut adalah refleksi yang disematkan. Selanjutnya ada latihan, juga menggunakan Google Form. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Refleksi dan hasil dan dampak. Eksplorasi produk olahan pangan dari bahan pangan nabati kearifan lokal Sagu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Yang pertama sebagai ide praktik. Hasil kajian yang dilakukan atau eksplorasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai referensi untuk praktek pengolahan makanan yang akan diadakan di sekolah pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang kedua, wirausaha masa depan. Eksplorasi bahan pangan dapat dijadikan ide usaha di masa depan untuk menjadi wirausaha. Yang ketiga, memperkaya wawasan. Menambah wawasan dan pemahaman siswa tentang olahan pangan yang dapat dibuat dari bahan nabati sagu. Yang keempat, tentunya yang paling penting adalah pelestarian budaya lokal. Kuliner dengan kearifan lokal akan menjadi identitas suatu daerah, bahkan identitas suatu bangsa. Hasil praktek pembelajaran yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan partisipasi peserta didik, merasa dihargai dan didengarkan karena aktivitas belajar disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Kontekstual dan kolaboratif, meningkatkan pemahaman kerjasama serta memupuk rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Pembelajaran dengan pemanfaatan TIK, menarik dan memotivasi dengan adanya kombinasi bahan ajar yang lebih artistik, gambar, audio, video akan membantu peserta didik belajar aktif dan efektif. Terima kasih, setiap hari adalah belajar dan tumbuh. Demikian dari saya, tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya memperlihatkan link dari Facebook yang merupakan hasil kerja atau belajar dari peserta didik saya. Mohon izin, Kak Wenda, sedikit waktu lagi. Iya Bu, silakan Bu, dipercepat ya. Iya, ini yang terakhir. Oke, ini setiap eksplorasi yang dilakukan dijadikan sebagai dasar untuk praktek nantinya. Jadi semua didokumentasikan di Instagram dan di Facebook. Jadi prakteknya dilakukan berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan pada awal pembelajaran. Demikian dari saya, Lizawati. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu serta tutor atas pembelajaran atau praktek baik yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lizawati untuk paparannya. Ya luar biasa, sistematis sekali ya Bapak Ibu. Nah untuk Bapak Ibu yang akan bertanya terkait apa yang dipaparkan oleh Ibu Lizawati, nanti boleh di kegiatan. Berikutnya kita akan beranjak untuk pemaparan praktik baik berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Fani Novitasari MPD yang bertugas di SMK Negeri 1 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Beliau merupakan guru mata pelajaran biologi yang akan memaparkan praktik baik yang berjudul Inovasi Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis PBL menggunakan virtual reality terintegrasi media berbasis TIK dan kearifan lokal. Baik, apakah Ibu Fani sudah ada? Oke, sudah ada terlihat di sini. Silakan Bu Fani. Ya, Pak Wenda. Ya, silakan untuk paparannya. Baik, terima kasih Pak Wenda atas kesempatannya. Pak Wenda, saya izin memulai dengan sebuah pantun ya Pak Wenda. Boleh Bu, nanti saya kasih cakep. Jikalau hendak memancing ikan, ikan dipancing dapatnya sepat. Salam bahagia saya aturkan buat Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, selamat siang. Pak Wenda, izin share screen. Ya, silakan Bu. Izin Pak Wenda, apakah sudah terlihat Pak Wenda? Sudah. Silakan. Terima kasih Bapak Wenda.
Izinkan Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fani Novitasari, seorang guru biologi di SMK Negeri 1 13 Koto Kampar, tepatnya di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya merupakan sahabat teknologi tahun 2023 Provinsi Riau. Nah, best practice saya atau praktik baik saya adalah inovasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis problem-based learning menggunakan virtual reality atau VR terintegrasi media berbasis TIK dan kearifan lokal pada materi makhluk hidup dan lingkungan. Nah, kita tahu bahwa inovasi saya ini berlatar belakang bahwa kita tahu kurikulum merupakan komponen dalam pendidikan yang menjadi panduan dalam pembelajaran. Tidak kita pungkiri bahwa perubahan dan perkembangan kurikulum ini terjadi selalu di Indonesia. Contohnya sekarang adalah kita berada pada kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum merdeka ini kita diberikan kebebasan kepada pendidik untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, artinya sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bahwa sifat pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Artinya kita sebagai guru menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya kebutuhan anak, minat anak itu sudah ada dalam dirinya dan kodrat zamannya, apalagi kita sekarang di era digitalisasi, perkembangan zaman yang harus kita ikuti di dalam sebuah pendidikan. Nah, di mana tantangannya? Yaitu pertama kita adalah sekarang di era digitalisasi 4.0 bahwa kita lihat zaman sekarang di sekolah saya tepatnya pada umumnya anak sudah memiliki gadget. Tetapi saya lihat saya observasi banyak gadget ini digunakan untuk pembelajaran. Nah, saya biologi artinya banyak konsep pahami bahwa konsep biologi ini sangat dekat sekali dengan lingkungan peserta didik. Nah, tetapi pelajaran biologi di SMK ternyata kurang menarik bagi anak SMK. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran biologi ini tidak penting karena mereka adalah bidang kejuruan seperti itu. Sehingga karena mereka mindsetnya seperti itu, sehingga motivasi dan minat belajarnya sangat rendah sekali. Dan kita tahu bahwa setiap yang dilakukan oleh anak, baik positif dan negatif, pasti ada tujuannya. Artinya pembelajaran berpihak pada murid itu artinya kita harus tahu bagaimana sih gaya belajar anak tersebut. Ada beberapa gaya belajar yang kita ketahui, ada yang audio, ada audio visual, ada pun kinestetik seperti itu. Nah, apa sih solusi untuk mengatasi masalah ini? Di sini saya akan mencoba memanfaatkan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dengan pendekatan berdiferensiasi pada materi makhluk hidup dan lingkungan. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini? Ini kan kita kenal istilah ini ketika kurikulum merdeka ini. Pembelajaran ini pendekatan yang artinya setiap anak memiliki gaya belajar akan terbentuk satu pembelajaran. Misalnya, ketika anak yang audio mungkin dia bisa mendengar audio untuk belajar atau audio visual, mereka ingin melihat suatu video untuk belajar. Atau anak yang kinestetik, bagaimana dengan anak kinestetik? Mungkin kita menciptakan suatu pembelajaran praktik. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih kenapa saya ambil problem based learning di sini, ada pembelajaran berbasis masalah, karena materi saya atau mata pelajaran saya biologi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan peserta didik. Jadi saya ingin mengasah berpikir kritis siswa terhadap persoalan yang mereka temui nanti di kehidupan mereka. Misalnya, contohnya di materi makhluk hidup dan lingkungan, itu berkaitan dengan lingkungan. Contohnya kalau kita nanti ada, nanti di sini akan saya kaitkan dengan kearifan lokal.
saya bawakan kearifan lokal. Nah, seandainya hutan ini sudah dilarang untuk tidak diganggu, seandainya diganggu apa sih yang terjadi? Jadi mereka ketika sudah belajar dengan PBL ini, mereka mampu memecahkan dan mencari solusi seperti itu. Adapun langkah-langkah dari PBL ini ada 5. Yang pertama, mengorientasi peserta didik ada masalah. Di sini saya akan menayangkan beberapa video yang ibaratnya itu video yang baru. Contohnya kemarin saya tayangkan video tentang kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membawakan anak dalam suatu persoalan yang akan mereka pecahkan. Kemudian organisasi peserta didik. Di sini saya membagi beberapa kelompok peserta didik dengan saya membaginya dengan menggunakan nama-nama dari kearifan lokal atau tempat wisata yang ada di Provinsi Riau. Misalnya ada nanti kelompok Candi Muara Takus, ada nanti ke kelompok Istana Siak, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, adapun pemanfaatan TIK di dalam ini, saya menggunakan yang namanya virtual reality atau VR. Kemudian ada Mentimeter, ada PMM, media MPI, kemudian Quizizz, dan ada akun Belajar ID. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa di sini saya mengkaitkan pembelajaran yang bermakna, artinya pembelajaran di mana kita mengkaitkan pembelajaran kontekstual, apalagi materi saya biologi yang dekat dengan kehidupan. Jadi saya kaitkan dengan kehidupan mereka sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna dan terasa oleh peserta didik. Saya kaitkan dengan kearifan lokal. Nah, saya membagi kelompok mereka dengan nama-nama tempat wisata yang ada di Provinsi Riau, seperti itu. Nah, apa sih virtual reality ini? Di sini sekolah saya ada alat yang namanya Google Cardboard. Di sini virtual reality ini sebuah teknologi di mana peserta didik merasakan dunia nyata, tetapi dia dalam dunia maya, seperti itu. Jadi lingkungan virtual yang mereka rasakan. Jadi bagi anak yang kinestetik, mereka sangat senang sekali karena dengan menggunakan virtual reality ini mereka bisa kok bisa berjalan ataupun dia bisa, pokoknya mereka merasakan mereka berada di ruangan tersebut. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan konten-kontennya? Sebenarnya itu ada aplikasi yang namanya Milia Lab. Milia Lab ini bisa kita download di Play Store. Milia Lab, di situ sudah ada tersedia konten-konten, tetapi konten yang tersedia itu tidak lengkap. Nah, Bapak Ibu bisa nanti membuat konten ingin Bapak Ibu inginkan. Contohnya kemarin saya bikin konten suasana yang terjadi di laboratorium. Nah, seperti itu. Ini juga bisa dimanfaatkan ketika sekolah kita kekurangan sarana dan prasarana tentang praktikum. Misalnya kita kurangnya sarana dalam praktikum biologi misalkan, atau ruang yang terbatas. Jadi kita dapat menggunakan virtual reality ini sebagai mereka dapat merasakan langsung bagaimana praktikum itu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan yang saya lakukan kemarin dengan peserta didik saya dengan menggunakan VR tersebut. Nah, di sini saya juga menggunakan Mentimeter. Mentimeter ini saya gunakan sebagai refleksi awal. Artinya, saya ingin mengetahui bagaimana sih emosional dan sosial dari peserta didik tersebut. Saya menggunakan aplikasi Mentimeter. Kemudian PMM, di sini saya menggunakan PMM itu sebagai asesmen diagnostik awal. Jadi saya menggunakan asesmen murid di dalam PMM. Selain itu, PMM juga saya gunakan sebagai share media pembelajaran interaktif saya yang sudah saya masukkan ke dalam karya saya, itu di dalam bukti karya. Nah, ini dia MPI yang sudah saya buat Bapak Ibu tentang makhluk hidup dan lingkungan. Ini saya desain dengan menggunakan aplikasi yaitu Smart App Creator atau SAC3. Nah, ini di dalam MPI ini ada materi, ada games, ada latihan. Jadi anak tertantang. Jadi ketika permasalahan
saya lupa tadi Bapak Ibu, saya juga menggunakan LKPD yang saya desain dengan model pembelajaran berbasis PBL. Jadi ada beberapa masalah yang ada di LKPD yang dapat mereka pecahkan nanti di dalam satu kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk anak yang misalnya audio atau audiovisual, dia bisa menggunakan ini MPI ini sebagai sumber belajar mereka dalam memecahkan permasalahan yang ada di LKPD, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam pembelajaran saya juga menggunakan quizzes. Quizzes ini saya gunakan sebagai evaluasi peserta didik. Di sini bisa kita rancang mungkin 10 soal ataupun 5 soal. Nah, mereka saya lihat sangat antusias sekali dengan menggunakan quizzes ini. Karena nanti mereka tahu siapa sih yang akan menang nanti, siapa sih yang akan banyak yang betul. Jadi tertantang mereka Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, saya juga memanfaatkan akun Belajar ID. Di sini saya menggunakan Google Drive, di mana saya sudah memasukkan bahan ajar yang sudah saya buat di dalam Google Drive dan saya share kepada peserta didik. Mungkin ada beberapa siswa yang dia sukanya membaca untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ada yang lihat video, ada tadi yang menggunakan VR tersebut. Jadi ada beberapa, itulah diferensiasi kebutuhan peserta didik. Selain itu saya juga menggunakan Jamboard, Bapak Ibu. Jamboard di sini saya gunakan sebagai refleksi akhir dari mereka. Jadi saya bertanya bagaimana perasaannya, bagaimana pelajaran hari ini. Jadi saya menggunakan Jamboard. Nah, ini Google Drive, jadi saya sudah masukkan bahan ajar saya, kemudian saya share lewat kepada peserta didik saya. Nah, Jamboard, saya menggunakan Jamboard untuk refleksi akhirnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga selain dari Mentimeter, nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan Jamboard untuk sebagai refleksi. Nah, jadi praktik baiknya yaitu tentang materi, makhluk hidup dan lingkungan. Tujuannya adalah mengidentifikasi antar makhluk hidup dan lingkungan, serta menciptakan solusi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mampu memecahkan permasalahan di lingkungan, di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian kearifan lokal tadi saya masukkan ke dalam materi, saya tentang kearifan lokal, saya kaitkan dengan materi, sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna. Kemudian VR tadi Bapak Ibu, saya lihat pada materi ini kebanyakan pada umumnya pasti anak-anak dibawa ke luar ruangan untuk melihat ekosistem, kan seperti itu. Nah, jadi saya ingin berinovasi menggunakan TIK ini, menggunakan VR ini. Bagaimana sih kalau mereka melihat mungkin ekosistem yang tidak ada di lingkungan kita, contohnya mungkin ekosistem gurun. Jadi bisa kita manfaatkan VR ini sehingga mereka mengetahui apa-apa saja sih di ekosistem gurun tersebut. Kemudian TMM, ada asesmen dan bukti karya. Nah, Bapak Ibu, untuk di dalam suatu pembelajaran itu lebih menyenangkan adanya game. Saya juga membuat sebuah games atau dikatakanlah TGT ya Bapak Ibu, atau tim games turnamen. Saya melakukan game bersama peserta didik saya di akhir pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Melihat juga apakah pemahaman mereka. Nah, ini LKPD yang saya rancang sesuai dengan proses model pembelajaran PBL. Nah, untuk mereka menyajikan hasil karya, Bapak Ibu, saya memberikan kebebasan bagi mereka menggunakan, apakah mereka menggunakan Canva, atau mereka menggunakan TikTok, ataupun mereka menggunakan CapCut, seperti itu, Bapak Ibu. Ini tugas beberapa tugas siswa saya, dia membuat tugas dalam bentuk video TikTok, seperti itu, Bapak Ibu. Mereka peserta didik saya mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, kemudian senang adanya hal baru seperti VR, adanya games, kemudian adanya MPI, kemudian adanya kolaboratif. Nah, di sini kolaboratif saya kaitkan tadi dengan kearifan lokal. Contohnya kearifan lokal Batobo, adanya kolaborasi yang terkait di masyarakat yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Kemudian ada peserta didik sangat memaknai pembelajaran karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dapat memanfaatkan gadgetnya di dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada
Teknologi tidak akan menggantikan peran guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru hebat akan transformasional. Saya sudahi dengan sebuah pantun lagi, Pak Wenda. Bunga dedap di dalam para, anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani, luar biasa ya paparannya. Tim suksesnya juga ini ada Pak Ananda Adi Saputra dengan teman-temannya nih, kayaknya di sekantor lagi nonton bareng nih. Baik, terima kasih Bu Fani untuk paparannya. Kita beralih kepada paparan praktik baik yang berikutnya ya. Last but not least, pemateri atau pemapar kita hari ini yang terakhir adalah ada Bapak Andri Kurniawan SPD. Beliau bertugas di SD Negeri 016 Tanjung Siantar, Kabupaten Indragiri Hilir. Karena di SD beliau bertugas sebagai guru kelas ya, dan akan memaparkan praktik baik yang berjudul penerapan Si Cantik Berdasi melalui Project Based Learning dengan kearifan lokal Riau, tari persembahan di Sekolah Dasar Negeri 016 Tanjung Siantar. Selamat sore Pak Andri. Ya, selamat sore Pak Wenda. Oke, baik. Sudah siap ya? Insya Allah siap Pak Wenda. Baik, silakan Pak Andri untuk paparan praktik baik. Oke, izin share Pak Wenda. Silakan Pak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, kalau di saya. Saya mengalami gangguan nih Pak, dari tadi kadang keluar masuk. Oh gitu. Ah, sudah mulai Pak. Sudah, Alhamdulillah. Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan SPD, guru sekolah dasar Guru Sekolah Dasar Negeri 016 Tanjung Siantar. Saya akan mencoba berbagi praktik baik. Ini sangat senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu guru-guru hebat, terutama dengan Bapak Duta kita, Bapak Wenda. Saya akan memperkenalkan Si Cantik Berdasi, yaitu akronim daripada aplikasi Canva, tik berbagi dan berkolaborasi. Pada best practice kali ini, saya akan memberi judul yaitu penerapan Si Cantik Berdasi melalui PJBL dengan kearifan lokal Riau, tari persembahan di Sekolah Dasar Negeri 016 Tanjung Siantar. Pada zaman ini yang dipenuhi dengan teknologi, Pak Andri, mungkin boleh PowerPoint-nya di slide Pak, di play, karena bagi kita untuk menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda, menggabungkan seni tari tradisional seperti tari persembahan dengan pembelajaran tik melalui PJBL adalah cara yang tepat untuk mencapai tujuan ini. Pak Andri, cek. Sepertinya jaringan Pak Andri nih Bapak Ibu tidak bisa menerima pesan kita. Gak timbul ya Pak? Ya, jadi nggak bergerak PowerPoint-nya Pak. Jadi, ya, ini udah sampai di latar belakang nih sekarang. Baik Pak Wenda, apakah timbul Pak Wenda? Iya, udah sampai latar belakang Pak. Betul tidak? Sampai latar belakang ya? Iya, sampai latar belakang. Iya, betul Pak Wenda. Iya, silakan Pak. Baik Bapak, apakah timbul share screen saya? Saya ulangi, mohon maaf sebelumnya. Iya Pak,
sebentar ini kalau di saya masih diam di latar belakang. Atau ya bergerak. Baik, atau saya coba off kamera dulu Pak Wenda ya. Boleh Pak. Silakan Pak. Ya, latar belakang Pak Wenda. Iya, sudah jalan berarti Pak, silakan. Baik, saya ulangnya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, latar belakang daripada perspektif saya kali ini yaitu kurangnya minat murid terhadap kebudayaan lokal, khususnya tari tradisional. Sangat mengalami gangguan nih Pak dari tadi nih Pak. Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya coba kamera. Terlihat Pak. Terlihat. Lihat Pak. Iya, Tinggal di slideshow coba Pak. di latar belakang Pak. Ya, saya lihat dari latar belakangnya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, latar belakang yang best practice ini yang saya ambil itu yang pertama kurangnya minat murid terhadap kebudayaan lokal khususnya tari tradisional. Kemudian beberapa murid mungkin tidak sepenuhnya memahami nilai dan pentingnya melestarikan seni tradisional. Mereka mungkin merasa bahwa hal itu tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Kemudian ada masuknya budaya modern dari luar. Itu mungkin seperti ya budaya K-pop dari Korea. Berjalan Bapak Ibu slide saya. Iya Pak, sudah pada Jalan, Pak. Ya. Di metode. Ya. Metode pemecahan masalah ya. Saya melakukan pendekatan pembelajaran berbasis project based learning yaitu PJBL. Mengapa PJBL? Karena merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah nyata melalui proyek-proyek kolaboratif dengan melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang menggabungkan teknologi dengan kearifan lokal. Kita dapat meningkatkan keterlibatan kreativitas dan pemahaman siswa terhadap TIK. Kemudian mengapa juga tari persembahan? Mungkin tari persembahan adalah seni tari tradisional Riau yang mempersembahkan rasa syukur dan gembira. Seni tari ini tidak hanya memperkaya kultur lokal, tetapi juga menyentuh aspek-aspek penting seperti kerjasama tim, ekspresi diri, dan menghargai warisan nenek moyang. Strategi pemecahan masalah itu yang saya lakukan adalah 3. Yang pertama, peningkatan aplikasi teknologi, yaitu yang saya gunakan adalah teknologi platform Canva, kemudian pemahaman yang mendalam, dan yang ketiga adalah pendekatan kemitraan. Mungkin peningkatan aplikasi teknologi Canva ini sangat awam di murid-murid saya karena baru mereka dengar dan mereka pun sudah melakukan, saya lakukan pendekatan dengan anak-anak didik saya melakukan berbagai macam kegiatan, terutama waktu kemarin adalah melakukan kegiatan pembelajaran MPI dengan game edukasi yang saya buat. Dan yang ini saya melakukan anak didik saya suruh membuat proyek itu berupa poster nantinya melalui Canva. Pemahaman mendalam itu seperti sejarah-sejarah dari tari tradisional, kemudian ada pendekatan kemitraan yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kemitraan terhadap guru-guru dan orang tua murid yang berada di lingkungan paguyuban. Baik, proyek PJBL Tari Persembahan Digital yang saya lakukan pada proyek kali ini, yang pertama adalah tahap persiapan. Siswa itu belajar tentang sejarah dan makna tari persembahan, serta memahami dasar-dasar teknologi yang akan digunakan. Tahap praktiknya, siswa mempelajari gerakan-gerakan tari persembahan dan merekam penampilan mereka menggunakan perangkat digital. Tahap produksi, siswa menggunakan Canva untuk pengeditan video dan desain grafis untuk membuat video tari persembahan yang menarik dan inovatif. Tahap produksi, siswa menggunakan perangkat lunak pengeditan video, desain grafis untuk membuat tari persembahan yang menarik dan inovatif. Kesimpulan daripada best practice saya kali ini yaitu dengan mengintegrasikan seni budaya lokal seperti tari persembahan dalam pembelajaran TIK melalui PJBL, kita tidak hanya menghasilkan siswa yang terampil dalam teknologi,
tetapi juga siswa yang memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka. Semoga proyek-proyek seperti ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga dan menghargai kekayaan budaya lokal sambil memperkuat kemampuan teknologi generasi penerus bangsa. Ini adalah dokumentasi kegiatan saya, itu ada LKPD dari murid-murid saya per kelompok, dapat melakukan membuat LKPD seperti ini aja mereka sudah sangat senang, walaupun hanya dengan menggunakan satu buah laptop dari saya pribadi. Kemudian ini dokumentasi kegiatan saya di kelas, ada praktik nari. Kemudian ada juga saya berbagi praktik baik bersama komunitas belajar saya di sekolah mengenai berbagi praktik baik penggunaan media Canva. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan satu buah pantun, ikan sapat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Mungkin ini best practice perdana saya Bapak Ibu. Dan terima kasih sudah bisa berkolaborasi bersama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hebat yang berada di Provinsi Riau, terutama di bawah bimbingan Bapak Duta kita, Bapak Wenda. Terima kasih, saya mohon masukannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Baik, Bapak Ibu sudah 5 sahabat teknologi Provinsi Riau yang bertugas untuk berbagi praktik baik di hari pertama. Sudah 5-5-nya memaparkan praktik baiknya ya Bapak Ibu. Boleh diberikan emot-emot apresiasinya. Boleh ngasih apa nih? Saya kasih love deh buat semuanya. Nah, Bapak Ibu sembari kita menutup kegiatan ini, tetapi sebelum menuju ke sana, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin mengonfirmasi sesuatu, boleh dipersilakan. Ya, ini sudah ada Pak Tri ya. Boleh Pak Tri, mangga Pak Tri. Mana tadi Pak Tri ada? Oh ya, ya. Pak Wenda. Assalamualaikum Pak Wenda. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal nih, saya Pak Tri, sahabat teknologi juga. Saya perhatikan dari awal Pak Wenda, dari Pak Delta, Bu Lia, Bu Liza, Bu Pani, ada yang terakhir ada Pak siapa tadi yang dari STC Cantik ya. Keren-keren Pak Wenda. Ini luar biasa nih aset-aset sahabat teknologi Riau dan bisa kita amati, kita tiru dan kita modifikasi pastinya untuk di sekolah. Saya senang sekali. Saya beri apresiasi banyak ilmu yang saya juga belum dapat ya dari teman-teman. Akhirnya saya bisa dapat hal baru lah, hal-hal baik kata Bu Ramilia. Itu sih dari saya beri apresiasi sih untuk rekan-rekan muda kita ini semua untuk terus berkarya ya Pak Wenda. Senang sekali hari ini tampilan perdana, keren-keren pokoknya, luar biasa. Baik. Itu saja dari saya Pak Wenda, bentuk apresiasi kepada rekan-rekan saya semuanya. Walaupun sangat sederhana kata Pak siapa tadi? Pak Andri itu tingkat SD ya, itu luar biasa Pak Andri. Betul, ya, anak-anak dan dengan memanfaatkan hanya satu laptop ya, memanfaatkan satu laptop. Itu pun laptop sekolah gurunya, ini kan bisa memberdayakan aset. Itu aja mungkin dari saya, Bu Yayu, Pak Wenda dan rekan-rekan, semoga sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri untuk apresiasi yang diberikan kepada rekan-rekan di kelompok 1. Berikutnya kita beralih ada Ibu Sri Sujatmi. Selamat sore Bu Sri. Halo. Luwak white coffee passwordnya. Oke, baik. Bu Sri sepertinya belum on nih, Bu. Gimana kalau Pak Mukhtar aja yang jawab? Tertekan kali Pak.
terangkat. Oh, terangkat mungkin ya, mungkin sedang di jalan. Iya, oh jangan Pak katanya. Kenapa? Jangan Pak Mukhtar. Lumayan loh kalau udah berhasil menjawab password nanti dapat hadiah umroh ke Thailand. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan apa mungkin masukan atau input kepada rekan-rekan di kelompok 1? Cukup sepertinya. Oh, ada ini Bu. Ada Pak Nanda Adi Saputra. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Nanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Nanda dari SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Jadi ceritanya lintas provinsi ini Bapak. Nah, jadi kebetulan ini sesuatu hal yang menarik menurut saya, di mana banyak praktek baik yang saya peroleh dari kegiatan ini. Banyak kreativitas guru yang muncul di sini. Ini luar biasa. Guru-guru hebat dari Provinsi Riau sangat menginspirasi bagi kami nanti guru-guru hebat di Sumatera Barat. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang Bapak Ibu tampilkan hari ini menjadi sebuah cambuk bagi kami untuk terus berkarya, untuk terus berbuat baik dan membagi praktek baik. Mungkin sedikit ada yang agak ragu tadi yang disampaikan oleh Ibu yang nomor 2. Maaf saya lupa namanya Ibu. Oke, tadi kan Ibu Rahmi, di situ Ibu siapa Bu? Maaf Bu. Ibu Rahmi Pak. Oke, baik Ibu Rahmi. Mungkin sedikit ya Ibu Rahmi. Tadi di awal Ibu menyampaikan ada pertanyaan pemantik. Kemudian itu kalau saya tidak salah masalah jaringan ya Bu, pembuatan kabel untuk jaringan. Jadi yang menjadi pertanyaan dan keraguan bagi kami sedikit adalah ketika pertanyaan pemantik muncul, apakah memang pertanyaan pemantik ini untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap kearifan lokalnya atau terhadap materi yang mau disampaikan gitu. Jadi di situ kami agak sedikit ada keraguan gitu. Jadi mungkin nanti bagi kami ketika kami membuat sebuah aksi nyata atau praktik baik, mungkin ini menjadi pedoman bagi kami bersama di Sumatera Barat atau khususnya di sekolah kami gitu. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi mungkin kita bisa berbagi di sini. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Nanda. Boleh nanti langsung direspon oleh Bu Rahmi. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Nanda atas tanggapannya dan pertanyaannya. Kalau pertanyaan pemantik yang saya buat itu bertujuan untuk agar anak-anak mengerti kebermanfaatan antara materi yang akan dia pelajari nanti di dalam kehidupan dia, di dalam kebudayaan yang ada di daerah di sekitar dia itu untuk apa. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, pertanyaan pemantik tadi saya buka dari mengenalkan yang ada di daerah sekitar dia. Jadi kalau di Taluk sendiri Pak, Pacu Jalur itu event nasional yang rata-rata semua orang Riau pasti datang ketika bulan Agustus ke Kuansing. Nah, jadi itu kayak udah rata-rata semua anak pasti udah pernah merasakan bagaimana kondisi di sana. Jadi kayak sejalan gitu Pak, untuk menjawab tentang kebermanfaatan dari materi nanti untuk kondisi di lingkungannya dan juga mengenalkan juga tradisi yang ada di lingkungannya. Jadi itu selaras Pak. Jadi terjawab dua-duanya di situ. Jadi dia belajar budayanya juga, kemudian dia juga tahu manfaat dari kabelnya ini sesuai dengan mata pelajaran dia itu apa kira-kira gitu. Ada sangkut pautnya kayak selaras lah gitu Pak. Oke, berarti ada saling keterkaitan ya Bu? Iya, saling keterkaitan. Jadi apa yang materi yang dia pelajari itu kalau misalnya untuk dia misalnya nanti tamat sekolah dia mau lanjut kerja nih, misalnya kerja sesuai dengan jurusan dia, misalnya jadi teknisi jaringan. Nah, dia kemudian nanti ditempatkan ketika dia harus live streaming gitu di acara Pacu Jalur. Nah, dia jadi paham gitu. Oh, ternyata ada loh fungsi pekerjaan dia ini di event tradisi di daerahnya gitu. Jadi
selaras gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Nanda. Iya, baik. Terima kasih Pak Nanda dan juga Bu Rahmi yang sudah menjelaskan gitu ya terkait kondisi di pacu jalur yang tidak ada sinyal itu ternyata bisa diolah menjadi sebuah hal yang menjadikan pembelajaran buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya rasa untuk feedback yang diberikan dari pemirsa pada sore hari ini kita cukupkan ya. Saya izin menyimpulkan sedikit ya Bapak Ibu, praktik baik kegiatan yang sudah dilakukan oleh sahabat teknologi Riau di kelompok 1 pada hari pertama ini Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan paparan praktik baik yang disampaikan oleh Pak Delta, di mana beliau memaparkan bagaimana sih rasanya mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak yang basicnya sehari-hari menggunakan bahasa Banjar, dan dengan menggunakan teknologi itu membuat mereka lebih excited untuk belajar bahasa Inggris bersama Mr. Delta begitu. Kemudian tadi di berikutnya ada juga Bu Rahmi. Bu Rahmi tadi juga sudah memaparkan tadi ya terkait permasalahan susah sinyal, tetapi hal baik yang bisa kita ambil di situ adalah Bu Rahmi bisa improve gitu dari sehari-harinya menggunakan report sheet yang biasanya kertas, kemudian digunakan teknologi masukin ke situ supaya lebih hemat kertas dan sebagainya. Dan yang ketiga kita punya Ibu Lizawati ya tadi pengolahan sagu begitu, tetapi dengan berbagai kelompok dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan asesmen yang sudah dilakukan. Ada yang buat video, ada yang membuat presentasi dan sebagainya. Lalu ada juga Bu Fani ya, Bu Fani sebagai guru biologi yang tadi juga cerita tentang bagaimana virtual reality mampu untuk pelajarannya dalam pelajaran biologi gitu. Lalu di terakhir tadi ada produksi cantik gitu ya dari Pak Andri, penggunaan Canva yang digunakan oleh anak-anak SD ya, yang diajar oleh Pak Andri, khususnya dalam bagaimana memanfaatkan Canva ini dengan keterbatasan yang ada di sana gitu tadi, buat video dan lain sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu, dari kegiatan kita sore hari ini kita bisa menyadari sesuatu bahwa ada dimanapun posisi kita, kalau kita mampu melihat kelebihan-kelebihan yang ada di lingkungan kita, kalau kita bisa melihat segalanya lebih dekat, apa nih yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita optimalkan, itu kita bisa berinovasi sehebat mungkin. Karena jangan pernah bergantung hanya kepada teknologi saja Bapak Ibu, karena sesungguhnya saya selalu percaya bahwa teknologi terbaik sebenarnya adalah bagaimana seorang guru mampu mengimprove dirinya sehingga mampu mendekatkan hal-hal terbaru kepada peserta didiknya. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan sore hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk juga turut hadir besok pada kegiatan serupa ya Bapak Ibu untuk kelompok 2 yang Bapak Ibu bisa mendapatkan infonya melalui komunitas kami di Sahabat Pembatik Riau yang bisa dicari di portal Merdeka Mengajar. Ada kegiatan webinar di seri 2, itu kegiatannya besok ya Bapak Ibu, dan kalau nggak salah besok malam, jadi Bapak Ibu bisa langsung mendaftar di situ dan mendapatkan tautannya sehingga bisa bergabung. Selama kurang lebih 5 hari ke depan Bapak Ibu, dimulai dari hari ini kita akan berbagi pembelajaran inovatif sehingga Bapak Ibu bisa ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari Sahabat Teknologi Provinsi Riau yang sudah melaksanakan pembelajaran inovatif yang siapa tahu bisa dimanfaatkan di kelas Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya memoderatori kegiatan ini. Saya memohon maaf sekali lagi sebanyak-banyaknya mewakili tim yang bertugas dari BLPT, Kemendikbudristek, teman-teman Sahabat Teknologi Kelompok 1, dan juga tim tutor. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Lenda. Sukses. Amin. Izin lab. Silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan virtualnya ya.